Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Maulana habibina wa syafi'ina Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya sayangi asatidz dan asatidzah, dan ibu-ibu yang saya muliakan. Bu, di sini mau kultum ya Bu ya, tapi bukan menggurui Bapak, bukan menggurui tapi berbagi ilmu saja. Ya, semalam saya membaca kitab Ta'alimut Ta'alim karya Syekh Az-Zarnuji. Kitab ini menceritakan tentang adab istiadab orang mencari ilmu, adab istiadabnya murid terhadap guru atau sebaliknya guru terhadap murid, serta waktu-waktu mustajabah dalam menghafal Al-Quran, materi-materi pelajaran eksak yang lainnya Bu ya. Dalam kitab ini ada 6 syarat orang kalau sedang mencari ilmu, termasuk kita Bu, Pak, termasuk anak-anak kita. 6 syarat jika sedang mencari ilmu. Yang pertama, monggo. Yang pertama itu adalah kecerdasan. Kecerdasan dibagi 2. Yang pertama, kecerdasan muhibatum minallah. Itu kecerdasan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang memiliki, bahkan mungkin ya 1001 apa ya, apa 101 saya nggak tahu, tapi di desa saya belum ada. IQ-nya rata-rata di atas rata-rata maksudnya. Terus kalau misalkan belum diajari hanya melihat langsung bisa ya. Itu kalau di sini contohnya Bapak Habibie. Bapak Habibie pembuat pesawat itu loh Bu, yang dibeli sama orang Jerman. Ya Pak. Iya, beliau sudah almarhum dan katanya sekarang cucunya yang mewarisi IQ-nya di atas rata-rata. Yang kedua itu kecerdasan yang dimiliki oleh kita semua, saya terutama, mustazab, yaitu kecerdasan kita bisa, kita pintar kalau kita mencatat, kita menghafal, kita menghafal dan juga kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan hanya didengarkan, ya wis, itu ilmunya lewat. Kalau misalkan tidak dihafal, ya sudah, itu ilmunya akan hilang. Itu kita, kecerdasannya kita. Semua orang pasti punya. Dalam artian otak ya Pak, Bu. Semua orang punya. Berarti syarat pertama terpenuhi sudah. Syarat yang kedua itu sungguh-sungguh, atau dalam bahasa Jawanya teman-teman ya. Kalau misalkan kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, insya Allah dapat ya. Manjada wajada. Sudah sering tahu ya Bu ya? Ya Pak, sudah tahu artinya ya Pak? Iya, jadi kalau bersungguh-sungguh pasti ilmunya kita dapat. Bersungguh-sungguh pasti kita raih. Yang ketiga adalah kesabaran. Nah, ini dia kesabaran. Semua orang punya, tapi mungkin memaksimalkannya kurang ya Bu. As-sabaru minal iman, sabar sebagian dari iman. Iman percaya nanti kita bisa loh ilmu itu, percaya nanti kita bisa loh hafalan itu. Semuanya butuh perjuangan. Yang keempat adalah biaya. Di dalam kitab juga ada biaya ya Bu. Jadi biaya di sini bukan dalam arti biayanya 10 miliar, 20 miliar, 20 juta, tidak. Kita orang biasa kan, saya Bu, terutama saya orang biasa, tapi saya kepengen loh anak saya mah kepenginnya di sekolah yang mandan favorit lah, biar ada ilmunya, sekolahnya di mandan inilah, biar ada ilmunya. Insya Allah jika nabung pasti bisa. Allah kasih jalan kita buat rezekinya di mana? Apa di sini, lewat situ. Jangan takut. Yang dagang, insya Allah Allah kasih. Gak usah lah, aku mah cuma dagang, anaknya masa konang favorit. Jangan seperti itu Bu pikirannya. Buang jauh-jauh. Bismillah, aku lagi mencari ilmu di sini Pak. Jadi anakku kudu bener sekolah ya. Bismillah, Allah tahu usaha saya. Seperti itu ya. Yang kelima, bimbingan guru. Terlebih untuk ilmu agama, guru itu sangat-sangat ditekankan Pak, Bu. Karena kalau misalkan kita belajar ilmu agama, setan pasti banyak yang mendekat. Setan, iblis, jin, semuanya.
Semuanya yang termasuk goib, yang ahli neraka itu Bu, nggak suka kalau misalkan kita berbuat kebaikan, pasti ada godaannya. Misal nih, baca Al-Quran. Misal baca Al-Quran tadi kayak Mas Adam. Kalau Mas Adam belum tahu ilmunya, Mas Adam tidak ada gurunya dalam mengaji, pasti diceletotin Bu, pasti disalahin. Dan itu Mas Adam nggak tahu, setan pintar banget. Begitu juga dengan anak kita, begitu juga dengan kita. Harus punya guru, ya. Guru itu tidak harus yang S1, S2, S3, nggak usah. Lulusan SD kalau misalkan bisa ilmu agama, pernah mondok, dalam arti dia juga pernah punya guru dari guru ini gitu, nggak apa-apa, asal jelas. Maksudnya aku belajar dari sini loh, jenengan kenal sininya itu siapa. Kalau misalkan saya belajar dari sini, jenengan nggak kenal, dia sih siapa, apa gitu, jangan. Guru juga ya dipilih-pilih, tapi ya jangan terlalu. Yang penting bapak-bapak, ibu-ibu mau untuk belajar. Terus yang keenam, yang terakhir adalah waktu yang lama. Butuh waktu yang lama supaya kita itu mendapatkan ilmu, Pak, Bu. TK saja 2 tahun ya, 1 tahun ada 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 4 tahun, belum S1, S2, S3. Semuanya butuh waktu, Pak, Bu. Jadi kalau misalkan 1 hari 2 hari belajar sudah bungkek, sudah nggak maulah, wislah nggak bisa-bisa, tidak, salah. Jangan seperti itu. Nggak apa-apa, belajar lama, pasti nanti hasilnya baik. Belajar lama, misalkan hafalan lama, lupanya pun lama. Hafalannya cepet banget nih, 2 jam hafal. Ya insya Allah lupanya juga apa ya, nggak lama Bu lupanya. Jadi maka dari itu perlu kalau misalkan hafalan ya tikror, ulang seperti itu. Jadi tikror, ulang pun itu belajar lagi. Jadi kalau misalkan ibu itu berpedomannya apa ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ibu punya pegangan seperti itu, kita belajar dari buayan, ada yang mengatakan kandungan, hingga nanti ke liang lahat. Nah di liang lahat itu sudah tidak belajar lagi Bu, sudah ada hisabnya, sudah ada apa namanya ya sudah ada perhitungannya di sana. Kita sudah tidak belajar lagi, sudah tidak diperkenankan untuk belajar, sudah penyesalan di sana. Jadi ibu-ibu, saya mohon, ayo kita sama-sama belajar bersama anak-anak kita. Jangan malu, jangan risau, jangan aduh aku wis tua kok baru belajar. Jangan seperti itu ya Bu ya. Saya ulang lagi, menurut Ta'alim Muta'alim ada 6 syarat dalam mencari ilmu, 1 kecerdasan ya, untuk kita punya otak saja itu sudah syaratnya 1. Yang kedua bersungguh-sungguh, yang ketiga sabar, yang keempat biaya, yang kelima punya guru. Ingat, guru itu enggak harus blablibu bleblo, enggak, yang penting bisa. Yang keenam waktu yang lama, tidak dalam sehari 2 hari atau sejam 2 jam, seperti itu ya Bu ya. Ya, kelebihan hanya milik Allah, kekurangannya milik saya. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.